persatuan yang memisahkan. Ini juga jadi topik yang cukup menarik karena posisinya kita itu kan adalah, ini kalau mau ngomongin general ya, adalah bangsa yang besar tapi juga beragam. Nah, kira-kira apa ya clickbait akan hal ini yang mungkin patut untuk menjadi sebuah apa ya, bahasa muluk-muluknya mah solusi, tapi solusi yang kayak gimana itu kan. Oke, langsung dari SMA Negeri 1 Mataram, gue coba ingin sedikit mengulas. Gue lagi nungguin adik gue balik, si Bunga. Ini SMA Negeri 1 Mataram. Kalau nggak salah sekolah ini dari tahun 50-an akhir. Berarti dari kurang lebih dari awal-awal NTB ada ini. Ini pas jam pulang sekolahnya. Sekarang hari Senin ya. Ini adik gue. Oke, nanti kita lanjutin. Bismillah. Oke, alhamdulillah udah selesai jemput adik gue tadi. Persatuan yang memisahkan, karena sebagaimana yang gue sebutin di awal tadi, di setiap langkah yang sifatnya kita itu ingin bisa bersama-sama, kita itu ingin bisa bersatu padu lah ya, bersama, bersatu gitu, berkumpul, berserikat. Itu kan memang posisinya pasti melibatkan ada pihak A, B, C sampai Z lah bahkan. Nah, itu benar-benar menjadikan bahwa kita itu sebenarnya belum tentu siap untuk bisa bersama-sama, apalagi yang koloninya itu banyak. Nah, itulah yang menjadi bargaining kita, bahwa setiap ada langkah yang kita itu ingin bisa untuk bersama-sama, kayaknya harus ada konsep yang memang dipikirkan secara matang-matang, meskipun itu juga proses yang nggak mudah. Ya apa ya, kerap kali kita nemuin sesuatu yang sebenarnya ya itu bisa aja malah menjatuhkan kita, atau kita memang ada timing yang kita dijatuhkan, atau bahkan mungkin secara khilaf kita malah menjatuhkan pihak lain. Nah, itu tuh yang memang kadang jadi turning point yang perlulah untuk kita pikirkan. Gue juga mungkin dari konteks ini izin bercerita juga. Cuma mungkin sebelum gue bercerita, yang tadi gue ada di SMA 1 Mataram, sekarang gue ada di kawasan Kota Tua Ampenan. Ini emang kawasan heritage bisa dibilang. Semua bangunan dan toko-toko di sini mungkin prediksi gue ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Prediksi gue ya. Mungkin gue harus tahu fakta pastinya atau data pastinya. Ini ada Indomaret. Backlight. Ini Indomaret. Nah, tuh. Di situ ada Alfamart tuh. Itu ke arah, ini one way jalurnya. Kalau lurus itu ke pantai Ampenan, yang dulu adalah pelabuhan Ampenan yang gue pernah jelasin di episode pertama. Kalau yang dari kanan itu, nah nih kendaraan yang dari kanan itu dari arah Senggigi, dari arah Gili Trawangan juga, dari Tanjung Lombok Utara. Kalau kiri itu one way tuh. Jadi kita ya jelas nggak bisa itu, ini aja one way kan. Kiri itu ke arah Luang Balok, pantai juga. Luang Balok tuh pantainya Kota Mataram. Kalau Ampenan kan Kota Mataram juga sih, cuma kan itu heritage bekas pelabuhan. Walaupun sekarang pelabuhannya sudah dilembar ya. Oh ya, Vespa. Ya itu. Nah, kalau ke sana ke arah pusat Kota Mataram, ke arah kantor gubernur, Polda, semua, termasuk ke Lombok Epicentrum Mall, termasuk ke arah Lombok Timur ya juga sana. Jadi ke sana timur, situ barat. Oke, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi yang gue maksud di sini adalah gue mendapati cukup banyak lah pengalaman yang sifatnya di situ. Gue termasuk teman-teman gue waktu itu
orang-orang yang ada di sekitar gue lah itu ingin mencoba untuk bersatu, tapi memang prosesnya boleh dibilang sulit. Yaitu mungkin gue flashback di masa gue kuliah. Jadi memang gue kuliah di Universitas Budi Luhur di Jakarta. Ya ini gue sebut aja jurusan gue ya. Gue ada di jurusan program studi kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, yang sekarang kalau nggak salah di kampus gue itu namanya udah bukan FISIP lagi, tapi Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global FISIG, FISSIG. Nah, ini lampu merah, pasti karena lampu merah nih. Lampu hijau dari sana. Jadi lebih rame. Yang dimana di fakultas itu ada 2 jurusan. Itu yang satu adalah kriminologi, yang satu adalah hubungan internasional. Jadi gue di kriminologi nih ya. Nah, di antara semua fakultas yang ada di kampus gue, di kampus Universitas Budi Luhur, memang mungkin gue nggak bisa nyebutin secara detail lah, karena kayaknya terlalu panjang dan takutnya gue juga ngeblank sendiri. Gue akuin aja ya, karena panjang banget dan banyak banget. Tapi gue ini dari kulitnya aja ya. Yang jelas memang ada FTI Fakultas Teknologi Informasi, FEB Fakultas Ekonomi Bisnis, FT Fakultas Teknik, Vkom Fakultas Ilmu Komunikasi. Bahkan sekarang itu sudah ada FKDK Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif kalau nggak salah. Apa itu beda ya, Vkom? Pokoknya udah ada FKDK sekarang ya, tapi di zaman gue belum ada tuh. Waktu itu masih proses pembentukan lah kurang lebih ya, seingat gue. FKDK, FTI, FT, FEB, Vkom, sama FISIP. Di antara itu semua yang tidak ada BEM fakultasnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, kan ada BEM Universitas, ada BEM Fakultas. Mungkin ini knowledge juga ya buat teman-teman yang mungkin belum berkesempatan untuk bisa kuliah, tapi nggak apa-apa lah, kita sharing-sharing aja. Itu ada namanya BEM Fakultas. Jadi kayak gubernur lah, dia kayak megang provinsi kalau di daerah ya. Nah di fakultas gue, FISIP, di kampus gue itu tidak ada BEM fakultasnya, karena memang adanya pemisahan. Gue takut salah ngomong, tapi adanya hal-hal yang mungkin belum bisa dipadukan antara kriminologi, yang notabene kriminologi adalah jurusan baru ada di 2014, bukannya 2013, tapi kan 2013 belum langsung terima mahasiswa baru ya, di 2014 lah angkatan pertama. Nah gue sendiri di angkatan 2017. Nah kriminologi ini jurusan baru. Nah HI ini udah lama, mungkin udah berapa ya usianya ya? Mungkin usianya udah hampir bisa, kalau anak itu udah bisa megang KTP kali, gue lupa deh. Mungkin bisa pokoknya udah lama lah, lumayan lama lah. Nah jadi itu ada jurusan hubungan internasional. Nah setiap jurusan, semua jurusan itu punya himpunannya. Kayak gue, himpunan mahasiswa kriminologi yang alhamdulillah gue pernah diamanahkan untuk jadi wakil kepalanya di 2019. Itu bersama kepala gue, partner gue saat itu, Ahmad Hilman Aryo Yudanto, yang sekarang sedang di Jakarta sih. Dia biasanya sebenarnya Jepara. Dia aslinya orang Jepara. Walaupun lama juga di Bekasi. Orang pindah-pindah, gue bingung tuh, pernah di Kupang, pernah di Malang, pernah di Sulawesi juga. Keren tuh orang. Respect. Masya Allah emang. Nah, itu posisinya adalah yang sifatnya mungkin hal-hal yang mereka itu merasa cukup untuk bisa berdiri sendiri tanpa adanya kerjasama. Yang padahal aslinya pun sebenarnya mereka juga butuh kerjasama. Gue sebenarnya tidak bermaksud untuk mengadu domba di sini. Itu ada, bahkan gue ada pengharapan nih kita bisa duduk bareng meskipun itu sulit. Gitu. Ya di sini mungkin gue mohon maaf kalau misalkan gue terlalu frontal atau apa. Tapi yang jelas di sinilah bentuk persatuan yang akhirnya malah memisahkan. Ini sebenarnya bukan carut marut, tapi pada dasarnya inilah sebenarnya dari clickbait ini, insya Allah ada harapan kalau ayolah, karena ya pada dasarnya
emang Indonesia ini sudah dibuat berbeda. Allah sudah takdirkan Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu beda-beda. Tapi ternyata kita masih bisa bersatu kan, meskipun dengan ya dengan terombang-ambing, tapi terbukti alhamdulillah sekarang kita udah 78 tahun merdeka. Ya kan? Bahkan perjuangan sebelum kemerdekaan panjang banget. Tapi ya alhamdulillah Allah masih kasih jalan. Nah itu gue nggak tahu nih apakah jadi solusi atau gue sok pahlawan atau apa, gue nggak bisa ini. Tapi memang ini cuma contoh ya, gue ngasih cerita ini adalah sebagai contoh yang dimana di 2019 pada saat gue jadi wakil kepala, waktu itu sempet tuh kita bermain politik juga, tapi politiknya memang kepentingan yang insya Allah positif ya, dimana waktu itu gue dan Himakrim lah, bukan gue termasuk, tapi intinya Himakrim lah saat itu menginisiasi untuk mengajak teman-teman Himahi, Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur pada waktu itu untuk bikin tim sepak bola FISIP UBL, FISIP Budi Luhur. Yang waktu itu kebetulan alhamdulillah ada turnamen di UI antar FISIP se-Indonesia di stadion bola UI. Tadi kan UI punya stadion bola kan, Universitas Indonesia kan. Nah, alhamdulillah tuh kita bisa ikut dan kampus ya ngasih ada support lah gitu. Bahkan kita dapat enggak waktu itu yang pakai bis itu yang kriminologi doang. Alhamdulillah kita ada, gue lupa deh waktu itu apakah ada uang press money untuk pendaftarannya atau apa, gue sedikit agak lupa prosesnya. Pokoknya ada atensi lah dari kampus pada waktu itu, dari fakultas Nah, pada akhirnya gue ngerasa disitulah politik kepentingan yang positif itu terjalan. Bener, akhirnya mereka yang mungkin merasa eksklusif, tapi akhirnya sempat gabung tuh ke kita, sempat. Dan ya pada akhirnya itu 2019 tahunnya pandemi. Yang sebenarnya ketua selanjutnya adik gue juga lah kurang lebih. Gue ngaku adik padahal gue bukan abangnya. Tapi ya dia junior gue lah, ya adik gue gitu kan. Namanya Raihan Putra Ramadan tapi panggilannya Angga, aneh ya. Raihan Putra Ramadan tapi panggilannya Angga. Tapi ini orang keren juga, kreatif nih anak. Itu mereka punya si Angga ini dan kawan-kawannya juga melanjutkan visi itu untuk bisa mempersatukan Himakrim dan Himahi supaya BEM FISIP ini ada, dan dia dengan adanya BEM fakultas itu kan konklusinya insya Allah bisa lebih baik, solutif, lebih apa, harapannya begitu ya. Cuma ya itu akhirnya waktu itu masuk kan, itu kan gue di 2019, setelah itu ada pandemi, masuk ke 2020 tuh si zamannya Angga itu, yang ternyata ya pandemi dan lain sebagainya mungkin timingnya belum ada gitu. Hingga ya gue sih melihat masih ada praktik-praktik yang sifatnya eksklusivitas itu, bukan hanya dari pihak teman-teman HI-nya, bukan dari teman-teman lain, tapi mungkin di masing-masing ini mungkin gitu. Gue udahlah kita semua aja, kita nggak usah menyudutkan satu aja deh, kita semua aja. Mungkin masih ada eksklusivitas. Jadi gini, intinya sih gue juga tadi gue nyebutin nama-nama apa, mungkin teman-teman yang nonton yang di luar BL mungkin nggak begitu ngeklik akan hal itu ya, tapi ya pada dasarnya inilah pentingnya kita itu memahami konsep. Yang gue juga mikir mungkin waktu itu gue juga ada konsep yang masih kurang ngeklik gitu loh, kurang ngena untuk bisa mempersatukan ini gitu, yang akhirnya sebenarnya bukan malah memisahkan, tapi memang akhirnya masih berpisah gitu loh, masih belum menyatu. Itu yang terjadi. Jadi ya ini klik dari episode kali ini kan persatuan yang memisahkan gitu loh. Cuma semoga perjalanan itu kan insya Allah selagi masih ada ya kita terus gitu loh. Ya kan lebih baik kita memanjat daripada tidak sama sekali gitu. Kita manjat ya masih bisa ngelihat atas gitu kan. Tapi kita ada di bawah doang nggak manjat-manjat, ya kita nggak tahu di atas dari jarak yang sejauh itu adanya apa aja, karena kita nggak naik ke atas kan, kita nggak bisa ngelihat view yang lebih luas.
Karena kita di bawah. Jadi ya itu sih, sekali lagi gue mohon maaf mungkin kalau ada yang tersinggung atau apa, karena memang gue nggak bisa mungkiri gue bikin konten-konten kayak gini tuh memang mungkin ini sifatnya perspektif ya. Namanya perspektif pasti akan ada perbedaan atau apa biasanya ya. Dan sekali lagi gue mohon maaf kalau ada yang biasalah, kalau ada yang salah ya mungkin dari gue, ada yang benar itu dari Allah, dari Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga ada harapan, semoga ada ikhtiar gitu aja. Jadi harapan, doa, dan ikhtiar itu maksudnya berjalan lah. Ada strategi yang baik, itu ikhtiar ya. Strategi itu kan bagian dari ikhtiar. Ada tindakan yang harus dilakukan apa. Yang ini makanya gue cuma menjadikan tadi cerita gue di kampus soal FISIP, soal tadi yang fakultas-fakultas dan lain-lain, KBOM ya, keluarga besar organisasi mahasiswa, itu sebagai contoh aja bahwa kita lebih aware lagi yang namanya mempersatukan. Jadi jangan sampai persatuan malah memisahkan, jangan sampai. Karena Indonesia memang sudah berbeda-beda, justru perbedaan inilah yang harusnya menjadi penguat, jadi pengerat. Kalau gue bisa bersama sama orang yang beda, dia bisa bersama sama gue yang beda, kita satu, gue ngerjain ini, dia ngerjain itu, gimana kalau misalnya apa ya mungkin gue ngomong ini kayaknya mudah aja gitu ya, meskipun dijalaninnya praktiknya kan juga memang gak gampang ya. Tapi itulah namanya hakikat hidup ya kita terus belajar, terus mencoba, terus berdoa. Oke, gue rasa sih itu aja. Oke, jadi itu aja. Insya Allah kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih.